dunia satwa yang punya jutaan jenis spesies bisa saja memiliki kemiripan karena memang memiliki akar yang sama. Tak jarang kamu menemui dua hewan yang terlihat mirip, tapi sebenarnya itu adalah dua hewan yang berbeda. Binatang apa saja itu? Yuk kita simak. Lama dan alpaka. Ada beberapa hewan khas pegunungan Andes, antara lain lama dan alpaka. Keduanya merupakan penghuni asli dataran tinggi dan berasal dari Amerika Selatan. Lama dan alpaka termasuk dalam famili Camelidae atau sejenis unta. Lama dan alpaka memiliki perbedaan di beberapa bagian tubuhnya, salah satunya telinga. Telinga lama berukuran lebih panjang dengan bentuk menyerupai pisang, sedangkan telinga alpaka berbentuk runcing dan lebih pendek dibandingkan dengan telinga lama. Selain itu, ukuran tubuh lama lebih besar dan tinggi dibanding dengan alpaka. Alpaka sering dianggap lebih lucu dan imut dengan hidungnya yang tumpul serta banyak bulu di kepalanya, sedangkan lama terlihat anggun dengan hidung dan bentuk wajah yang lebih panjang dibandingkan alpaka. Nah guys, hewan pun memiliki kepribadian dan karakter khasnya masing-masing. Demikian pula dengan lama dan alpaka. Lama merupakan hewan yang percaya diri dan berani, serta dapat hidup mandiri, sehingga dapat melindungi dirinya sendiri. Sedangkan alpaka terbiasa untuk hidup berkelompok dan memiliki karakter lembut serta pemalu. Jadi guys, kalau kamu pemalu, berarti kamu mirip seperti alpaka. Lumba-lumba dan pesut. Lumba-lumba dan pesut adalah mamalia yang berbeda, tapi orang sering mengira mereka ini sama. Keduanya merupakan sama-sama hewan mamalia laut dari famili Delphinidae. Namun mereka berdua berbeda banget guys. Cara termudah untuk membedakannya adalah bentuk wajah. Lumba-lumba punya wajah dan hidung yang lebih mancung serta gigi yang berbentuk kerucut. Sementara pesut punya wajah yang lebih bulat dan gigi berbentuk sekop. Perbedaan lain dari lumba-lumba dan pesut adalah sirip punggung mereka. Sirip punggung lumba-lumba melengkung dan sirip pesut berbentuk segitiga. Pesut adalah jenis lumba-lumba air tawar yang hidup di perairan sungai. Dalam bahasa Inggrisnya, pesut memiliki nama Irrawaddy dolphin atau snubfin dolphin. Perlu sahabat hewan ketahui bahwa di antara jumlah populasi pesut dan lumba-lumba yang ada kini, jumlah pesutlah yang kian berkurang dan kini menjadi binatang langka. Kelinci dan terwelu atau hare. Meski mirip, kelinci dan terwelu biasanya sering tertukar. Keduanya berasal dari famili yang sama yakni Leporidae. Genus ini memiliki total 60 spesies mamalia. Tetapi keduanya terpisah di genus. Terwelu berasal dari genus Lepus, sementara kelinci memiliki 9 genus. Terwelu punya anatomi tubuh yang lebih besar daripada kelinci dan punya ukuran kaki dan telinga yang lebih lebar. Kaki belakang terwelu lebih kuat daripada kelinci, sehingga bisa berlari lebih cepat dan mampu melarikan diri dari predator. Dari sebuah penelitian terungkap bahwa terwelu mampu berlari dengan kecepatan 60 km per jam. Terwelu biasanya juga punya tanda hitam di bulu mereka. Bagi yang pernah memelihara kelinci, kita pasti tahu bahwa kelinci merupakan hewan yang jinak. Ini karena kelinci sudah lama dijinakkan dan telah dipelihara sebagai binatang ternak sejak abad pertengahan di Eropa. Hal inilah yang mempengaruhi sifatnya. Terbukti bahwa kelinci lebih bersosialisasi dan hidup berkelompok, sementara terwelu menghabiskan waktu mereka sendirian dan hanya berpasangan saat musim kawin tiba.
ngengat, dan kupu-kupu. Sebenarnya kedua serangga ini cukup berbeda, tetapi tetap saja masih ada yang nggak bisa membedakannya. Kupu-kupu punya sayap yang lebih berwarna dan sering terlihat di siang hari, sementara ngengat punya sayap yang cenderung gelap dan sering kamu temui di malam hari. Selain itu, dari antenanya kita bisa membedakan mana ngengat dan mana kupu-kupu. Antena kupu-kupu biasanya panjang dan ada bulatan di ujungnya. Sementara ngengat punya antena yang pendek dan berbulu. Bagal dan keledai. Bagal itu setengah keledai, tetapi dua binatang ini berbeda. Bagal adalah hasil perkawinan silang antara kuda betina dengan keledai. Perbedaan utama antara keledai dan bagal. Bagal adalah keledai yang tidak bisa memiliki keturunan. Mengapa? Karena kromosom dari orang tuanya tidak sama jumlahnya. Kuda memiliki 64 kromosom, sedangkan keledai memiliki 62 kromosom. Sehingga seekor bagal mendapatkan 32 kromosom dari ibunya kuda dan mendapatkan 31 kromosom dari ayahnya keledai. Totalnya ada 63 kromosom. Ini membuat salah satu kromosom yang tersisa tidak bisa menemukan kromosom pasangannya untuk saling bertukar. Kenapa perkawinan silang ini dibuat? Alasannya supaya mendapatkan spesies baru yang kesabaran dan daya tahannya seperti seekor keledai dan kekuatannya seperti seekor kuda. Salamander dan kadal. Dua binatang ini mirip. Tapi sebenarnya kadal itu reptil dan salamander itu amfibi. Karena salamander itu amfibi, biasanya mereka ditemukan di daerah yang berair, dingin, dan lembab. Kadal cenderung tinggal di tempat yang kering dan hangat. Kadal juga punya jari kaki dan tubuh yang bersisik, sementara salamander punya kulit yang halus dan jari-jari kaki yang pendek. Buaya dan aligator. Banyak yang mengira jika buaya dan aligator itu hewan yang sama, karena fisiknya terlihat sangat mirip. Kemiripan ini dikarenakan buaya dan aligator masih dalam satu kerabat dekat dalam ordo Crocodilia. Sekilas, buaya dan aligator memiliki persamaan fisik seperti kulit yang tebal dan moncong tajam yang mengerikan. Namun, jika diperhatikan lebih jauh, buaya dan aligator memiliki banyak perbedaan mencolok. Moncong tajam yang dimiliki aligator dan buaya berbeda bentuknya. Moncong aligator bentuknya lebih lebar seperti huruf U, sedangkan moncong buaya lebih runcing, bentuknya seperti huruf V. Ukuran tubuh buaya dewasa juga lebih besar dibandingkan aligator dewasa. Sedangkan warna kulit buaya cenderung berwarna kecoklatan muda atau miris seperti zaitun, sedangkan kulit aligator biasanya abu-abu kehitaman, bergantung pada habitatnya. Contohnya seperti caiman hitam, aligator dari sungai Amazon yang memiliki warna hitam. Habitat buaya berada di air asin, sedangkan aligator senang dan nyaman tinggal di habitat air tawar. Saat berenang, aligator dan buaya menggunakan ekornya untuk mendorong tubuh mereka ke depan. Tetapi yang paling cepat tetaplah aligator, karena hewan ini bisa berenang dengan kecepatan maksimum 32 km per jam, sedangkan buaya kecepatan maksimumnya hanya 15 km per jam. Cheetah, jaguar, dan macan tutul. Ketiga hewan ini sekilas sama,
Mereka adalah kucing besar yang punya bintik-bintik hitam di tubuhnya. Namun, ternyata mereka sebenarnya hewan yang berbeda. Yuk kita cari tahu apa itu bedanya. Cheetah tubuhnya ramping dan bahunya datar, perutnya juga sempit. Dibandingkan macan tutul dan jaguar, cheetah punya tubuh paling langsing. Tubuh cheetah bak model ya guys. Cheetah dan macan tutul tinggal di benua Asia dan Afrika, sementara jaguar tinggal di benua Amerika. Nah, ketiga hewan ini sama-sama memiliki bintik di tubuhnya, tapi kalau diperhatikan, bintiknya itu berbeda loh. Motif bintik pada cheetah adalah yang paling sederhana, bentuknya hanya berupa bulatan hitam. Sementara macan tutul memiliki motif bentuk yang lebih lebar, terdiri dari dua warna, yakni hitam dan coklat atau merah. Bentuknya seperti bercak. Beda lagi dengan jaguar. Motif bintiknya lebih lebar dibandingkan macan tutul, namun motif bintiknya hampir sama, hanya saja ada tambahan titik hitam di tengahnya. Nah, ada lagi bedanya, macan tutul dan jaguar jago memanjat pohon, sementara cheetah tidak bisa memanjat. Meskipun begitu, cheetah dapat lari dengan sangat cepat. Demikianlah sahabat hewan semua, binatang-binatang yang sering tertukar karena terlihat sangat mirip. Semoga video ini bisa berguna dan bisa memberikan informasi untuk semua. Jangan lupa dukungannya dengan subscribe channel ini. Terima kasih.